A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I seek refuge in Allah from the accursed Satan's temptation. Dewan juri sahabat aksi, salam mahabbah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat aksi, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memegang teguh nilai tawassut, tawazun, tasamuh, dan ta'adul dalam menerapkan gaya hidup halal di era digital seperti saat ini tidak lepas perhatiannya dari milenial dan Gen Z. Laporan State the Global of Economy Report tahun 2025 mengungkapkan Indonesia berada pada peringkat ketiga sebagai negara dengan perekonomian syariah terbesar di dunia. Menurut data KEXI, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, peringkat ini didorong oleh gaya hidup milenial dan Gen Z, seperti makanan halal, fashion halal, bahkan wisata halal. Sahabat aksi, mengapa milenial dan Gen Z perlu diperhatikan? Menurut Elizabeth Santosa, dalam bukunya Raising Children in Digital Era mengungkapkan, generasi ini merupakan generasi yang penuh ambisi namun menyukai hal yang instan. Mereka realistis namun materialistis dan mereka mencintai kebebasan. Sisi positifnya, jiwa entrepreneur dalam diri mereka begitu besar. Namun hadirin, potensi ini bisa menjadi bencana apabila tidak didasari nilai-nilai agama. Prinsip mereka, main catur sampai tertidur. Selain donatur, dilarang ngatur. Makan apel, minumnya kelapa. Sorry, nggak level pakai barang lama. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka terjerumus pada prostitusi online, terjerumus pada penipuan, bahkan judi online. Ish, tak patut, tak patut. Jangan ya dek ya, jangan. Padahal hadirin sahabat aksi, perkara haram ini sangatlah mengerikan. Apa saja efeknya, wahai milenial dan Gen Z? Yang pertama, Said Abdullah Al-Haddad dalam risalah Mu'awanah mengatakan perkara haram ini mendorong pada kemaksiatan. Akibatnya ilmu sulit didapat, hati sulit mendengarkan nasihat. Yang kedua, tidak diterima doa dan ibadahnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Lalu Rasulullah menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang berpergian jauh, rambutnya kusut dan berdebu seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Namun pakaiannya haram, makanannya haram. Lantas bagaimanakah doanya dapat diijabah? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menjadi bahan bakar neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka menjadi utama baginya. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang keempat, Dr. Zaidul Akbar mengatakan perkara haram ini terbukti tidak baik untuk kesehatan. Hadirin sahabat aksi rahimakumullah. Masih ingat gak beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial kulkas berlogokan halal. Netizen ramai berkomentar, waduh, kulkas bisa dimakan juga ya? Sahabat aksi, halal itu bukan hanya perkara makan dan minum, tapi halal itu tentang dari mana sumber bahan bakunya, seperti apa proses produksinya, di mana penyimpanannya, bagaimana distribusinya, bahkan apa efek sampingnya bagi alam dan lingkungan sekitarnya. Sahabat aksi, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia membagi halal value chain dalam beberapa klaster.
Makanan halal, fashionnya halal, belanja online halal, berobat halal, berwisata halal, keuangannya halal, semua harus halal. Udkhulu fisilmi kafah. Sempurnakanlah agamamu dalam setiap aspek kehidupanmu. Wahai milenial dan Gen Z, siapkah kita menerapkan gaya hidup halal? Gak bisa Yura, gak tahu caranya. Sahabat aksi, ada 5 poin penting dalam menerapkan gaya hidup halal yang dirangkum dari Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 3 dan 91, An-Nisa ayat 29, dan Al-Baqarah ayat 275. Yang pertama, hidup halal itu tidak judi. Yang kedua, tidak ada riba. Yang ketiga, hidup halal itu terbebas dari gharar. Yang keempat, terbebas dari menzalimi. Dan yang kelima, terbebas dari perbuatan batil. Pergi beli kedondong. Jadi kesimpulannya apa dong? Seandainya warga plus 62 halal gaya hidupnya semua pasti sejahtera. Ayo kawan, cek halal di kemasan, gunakanlah perbankan syariah, yo lakukan. Sekian dan demikian. AA Irfan naik sepeda, turunnya di Bekasi. Saya Yahdina Rusda, cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.